Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di dalam kitab Qabasun min Nuri Muhammad ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yakuna al-waladu ghayda wal mataru qaydan wa yafidu al-la'amu faydan wa yafidu al-kiramu ghaydan wa yajtari as-saghiru 'ala al-kabiri wal la'imu 'ala al-karim. Rawahu Syihab. Yang artinya kurang lebih demikian. Belum akan terjadi hari kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Banjir di musim kemarau, para penjahat melimpah. Orang-orang terhormat atau orang-orang mulia menjadi sangat langka. Anak-anak muda berani menentang orang tua, serta orang yang jahat dan hina berani melawan orang yang terhormat dan orang yang mulia. Hadis riwayat Syihab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Anak-anakku yang saleh dan salehah, di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah anak-anak yang selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Nah, dari tanda yang pertama ini, marilah kita merenungi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi anak-anak yang membahagiakan kedua orang tua kita? Dan tentunya membahagiakannya pun tidak dari sisi materi, tapi dari sisi akhlak. Menjadi anak yang soleh, anak yang rajin beribadah, anak yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, anak yang sopan santun, rajin belajar, dan berkata dengan lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Marilah dari tanda kiamat yang pertama ini, yaitu anak yang selalu menjengkelkan kedua orang tuanya, kita semua untuk merenungi diri kita masing-masing. Apabila masih di antara kita menjadi anak yang selalu menjengkelkan kedua orang tuanya, mulai sekarang mari kita berubah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang patuh dengan perintah kedua orang tua. Lalu tanda kiamat yang selanjutnya di sini disebutkan, yaitu wal mataru qaidon, yaitu banjir di musim kemarau. Mungkin untuk saat ini kita masih menemukan keadaan banjir, namun dalam keadaan musim penghujan. Tapi tidak menutup kemungkinan menjelang kiamat nanti
bisa saja terjadi banjir di musim kemarau. Sebenarnya itu sangat mudah diterka oleh akal kita. Seumpama saja dalam keadaan musim kemarau terdapat bendungan yang jebol atau bendungan yang roboh sehingga mengakibatkan banjir di daerah tersebut. Itu bisa saja terjadi. Lalu di tanda selanjutnya yaitu wa yafidul la'amu faida, yang artinya para penjahat melimpah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, anak-anakku yang saleh-salehah. Para penjahat tidak hanya saja mereka yang menjadi pencuri atau yang menjadi begal dan sebagainya, akan tetapi para penjahat dari semua lapisan, dari pejabat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, semuanya ada penjahatnya. Nah, ketika keadaan sudah seperti ini, maka itu tanda-tandanya sudah mendekati hari kiamat. Lalu tanda selanjutnya adalah wa yafidul kiramu ghaida, yang artinya orang-orang terhormat atau mulia menjadi langka. Orang-orang yang terhormat di sini yang dimaksud adalah jelas para alim ulama, ulama yang lurus, ulama yang soleh. Mereka satu persatu diangkat oleh Allah dari bumi, hingga pada akhirnya ketika menjelang kiamat, maka ulama-ulama sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, di dalam sebuah pepatah mengatakan, mautul alim, mautul alam. Matinya seorang ulama merupakan matinya alam dunia. Yang selanjutnya adalah wa yashtari as-saghiru 'alal kabir, yang artinya anak-anak muda berani menentang orang tua. Maksud di sini adalah bahwa hilangnya sopan santun atau tata krama dari anak-anak muda kepada orang-orang tua. Yang dimaksud di sini adalah ketika menjelang kiamat, anak-anak muda sudah tidak punya tata krama, sudah tidak punya kelembutan sikap terhadap orang yang lebih tua. Ketika memanggil yang lebih tua, tidak ada panggilan yang baik, hanya memanggil namanya saja. Tidak ada sopan santun, tidak ada adab. Nah, ketika itu terjadi, maka itu adalah salah satu tanda menjelang hari kiamat. Dan yang terakhir adalah wallaimu 'alal karim, yang artinya orang yang jahat dan hina berani melawan orang yang mulia. Di sini maksudnya adalah bahwa kejahatan atau orang-orang yang jahat sudah tidak punya rasa malu lagi. Ketika contoh orang melakukan korupsi, mereka sudah tidak malu lagi. Ketika ditangkap oleh KPK, mereka justru melambaikan tangan. Mereka berbangga-bangga, tertawa-tertawa. Itu artinya mereka orang-orang hina sudah berani melawan orang yang terhormat dan mulia. Mereka tidak mempunyai rasa malu ketika melakukan sebuah tindak kejahatan. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita memperbaiki diri kita. Kesimpulan yang ingin diambil dari hadis ini bahwa kiamat itu akan terjadi ketika akhlak atau moral itu sudah rusak. Ketika akhlak atau moral sudah rusak,
maka itu tanda menjelang hari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki moral kita, agar kita termasuk golongan yang dijauhkan dari hari kiamat. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.